Tobit, Daniel, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran-ajaran Musa, ya mau untuk menahan daging. Makanya Mami selalu bilang, ayo tahan daging, jangan cari kesenangan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Hari ini saya membawakan materi tentang Tobit dan Tobia. Mungkin sebagian besar kita udah familiar dengan judul ini. Tapi bagi yang belum pernah tidak begitu familiar, Tobit ini adalah kitab yang ada di kitab Deuterokanonika. Jadi Alkitab yang hanya Alkitab Katolik yang ada tentang kitab Tobit ini. Jadi kalau kitab yang bukan Katolik kebetulan tidak ada. Kalian yang mau coba mencari ceritanya bisa coba cari. Ceritanya mungkin pada semua rata-rata udah tahu. Ini cerita berakhir happy ending. Cukup spoiler dikit. Tapi bukan masalah happy endingnya yang mau kita cari, adalah kita mau tahu apa yang mau diceritakan. Lupa nyalain itunya kamera. Oke. Bukan happy ending yang mau kita cari, tapi di dalam cerita ini apa yang bisa membuat iman kita bertumbuh, apa yang bisa menjadi masukan buat kita, menjadi bahan renungan kita, menjadi apa yang bisa kita ambil untuk keluarga kita, untuk kondisi sekarang. Itu yang mau kita dapatin. Nah, oke, kita masuk untuk cerita awal. Nah, Tobit itu berasal dari keluarga Naftali, tinggalnya itu mendapat bagian di dekat-dekat Danau Galilea. Yang pernah ke Holy Land, ke Danau Galilea, ini selalu di mana Mami membawa truk itu untuk makan ikan petrus di sini. Nah, keluarga Tobit itu ada keluarga suku Naftali, mendapatkan tanahnya pada saat pembagian wilayah itu berada di dekat Danau Galilea ini. Nah, pada saat zaman Tobit itu adalah zaman di mana setelah terpecahnya Israel menjadi dua kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku setengah. Jadi pada saat kita kemarin Mami udah cerita tentang Salomo, di mana pada saat setelah Salomo kerajaan Israel yang 12 suku itu akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan utara dan kerajaan selatan, di mana kerajaan selatan itu terdiri dari suku Yehuda dan setengah suku Benyamin. Mereka masih mengikuti keturunan Raja Daud. Sisa 10 suku lainnya memilih rajanya sendiri dan melawan suku Yehuda. Terdiri dari sekitar 10 suku dan setengah suku Benyamin. Nah, suku Naftali termasuk salah satu suku yang ada di kerajaan utara. Nah, pada saat itu, pada zaman Tobit, kerajaan utara dikalahkan oleh Raja Salmaneser dari Asyur, dan membawa para orang-orang yang ada di kerajaan utara itu ke Niniwe. Nah, cerita kayak gini sepertinya pernah dengar, ya tidak jauh berbeda dengan ceritanya Daniel, karena Daniel juga begitu. Daniel berada di kerajaan selatan yang dibawa ke Babel. Ya, saya kebetulan ada tunjukkan petanya, jadi ketahuan Niniwe ada di atas, Babel ada di bawah. Nah, ini beda tempat. Tapi kalau saya cerita, kebetulan Mami bilang kalau mau dengar sejarah bisa minta saya ceritain. Saya cerita dikit. Salah satu alasannya kenapa Israel sekarang disebut orang Yahudi, karena di Israel sekarang paling banyak adalah suku Yehuda. Kenapa suku Yehuda? Karena kerajaan Israel Selatan, kerajaan selatan itu yang berada dibawa ke Babel, mereka yang pulang. Jadi kemarin di kitab Esra ada singgung bahwa
Raja Kores mengizinkan orang Israel pulang. Nah, yang kebanyakan pulang itu adalah dari kerajaan suku selatan. Yang terjadi ya suku Yehuda dan sebagian suku Benyamin. Jadi banyak 10 suku lainnya udah banyak yang hilang atau bercampur. Kenapa bercampur? Nanti kita akan singgung sedikit. Oke, ini adalah peta butanya. Kita masuk tentang Tobit. Nah, oke, sebelum saya masuk ke itu, kenapa itu Tobit ini adalah dia adalah orang yang saleh. Kalau kita buka orang yang saleh sama seperti yang kita tahu di Ayub. Memang benar diceritakan bahwa Tobit itu walaupun berada di suku Naftalali, sebelum pembuangan mereka tetap melakukan perayaan. Nah, orang di kerajaan utara itu melakukan perayaan itu di Sion. Mereka harusnya itu sesuai dengan suku Musa adalah melakukan perayaan di Yerusalem. Tapi karena udah pecah kongsi, kalau namanya perusahaan pecah kongsi, akhirnya 10 suku itu membuat satu tempat itu di Gunung Sion. Nah, tetapi Tobit tetap berpegang pada ajaran Musa. Apa yang dia lakukan? Dia masih tetap melakukan perayaannya ke Yerusalem, ke Bait Suci, di mana yang Salomo buat. Dia tetap melakukan ritual yang udah diberikan oleh Bapak Musa. Nah, selain itu, Tobit itu juga selalu berbuat baik, di mana diceritakan bahwa dia memberi makan pada orang yang tidak mempunyai makanan, memberi pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian, selalu berbuat baik. Pernah dengar kan kalau ini, berilah makanan pada orang yang tidak bisa makan, berilah pakaian kepada orang yang tidak bisa makan, tidak punya pakaian. Pernah dengar kan kata-kata ini? Kita tahu bahwa Yesus juga bilang, dan sekarang di KAJ itu memegang program Yesus sebagai, saya lupa lama Anda ke gereja, ya, ada pajangan tuh, di mana kasihlah makanan kepada orang yang tidak bisa makan, kasihlah pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian. Nah, ini sama seperti ajaran Yesus. Nah, begitu juga Tobit lakukan. Dia selalu berbuat baik, dan pada saat perayaan dia tetap masih ke Yerusalem memberikan korbannya. Nah, jadi kalau kalian baca di Tobit 1 di ayat 6 itu, Tobit tetap menyisihkan 10% dari apa yang dihasilkan untuk kepada persembahan, memberikan pada keturunan Harun dan segalanya. Nah, di sini dijelasin lagi, itu 10% pertama. 10% kedua digunakan untuk membiayai perjalanannya ke Yerusalem. Tetap dong, namanya perjalanan dari Danau Galilea ke Yerusalem, kalau kita naik bus itu sekitar naik bus pakai lewat highway kurang lebih 4 jam ya kalau nggak salah. Sedangkan dulu naiknya apa? Naiknya onta, naiknya kuda. Jadi cukup memakan waktu. Dan akhirnya itu juga ada biaya yang harus dikeluarkan. 10% kedua dari apa yang dihasilkan oleh Tobit digunakan untuk membiayai perjalanan. Tidak berhenti sampai sana, di sini juga diceritakan bahwa Tobit menyiapkan 10% ketiga. Jadi dari apa yang dihasilkan, Tobit menyiapkan 30% untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk Allah, untuk perjalanan, dan 10% terakhir diberikan untuk fakir miskin. Jadi kalau nggak salah pernah ada yang bertanya kepada Mami, boleh nggak? Di sini saya nggak ceritakan singgung tengah per 10. Kalau nggak salah pernah ada yang nanya sama Mami, boleh nggak Mi? 10 saya lakukan itu saya kasihkan untuk fakir miskin, untuk bantu orang dan sisanya. Nah, di sini kebetulan ada ditulis Tobit 10% untuk Tuhan, tetap untuk Tuhan. Kalau memang kita mau buat fakir miskin, sisakan dari 90% sisanya. Nah, ini ada diceritakan di Tobit. Nah, setelah Tobit dewasa, Tobit menikahi seorang bernama Hana. Nah,
Di sini kalau diketahui bahwa Hana itu berarti nama pasaran untuk orang Israel. Ntar ketemu lagi ada yang namanya Sarah. Berarti nama perempuan di Israel itu jauh dari Hana, Sarah. Nah, dan akhirnya Tobit dibawa ke Niniwe. Di ayat 10 diceritakan bahwa ketika diangkut tertawan dan diasingkan di negeri Asyur, aku pergi ke kota Niniwe. Semua saudaraku dan kaum sekeluargaku makan makanan bangsa asing. Kebetulan Ci Herlina minggu lalu ada singgung soal kitab Daniel. Salah satu hal yang disinggungkan bahwa Daniel tidak makan makanan raja. Nah, di sini juga disinggung bahwa Tobit tidak makan makanan bangsa asing. Nah, apa yang bedakan makanan bangsa asing dengan bangsa Israel? Salah satunya adalah di kitab Imamat diceritakan bahwa bangsa Israel tidak makan makanan berkuku belah. Ada banyak jenis makanan yang tidak dimakan oleh bangsa Israel. Salah satunya mungkin kepiting. Makanan laut yang dimakan itu hanya ikan bersisik. Berarti kepiting nggak boleh makan. Yang suka makan kepiting tuh nggak boleh makan kepiting. Kalau menurut hukum Israel, makanya ada banyak makanan yang tidak boleh dimakan. Salah satunya babi, sapi. Itu nggak bisa karena kuku belah. Sapi kuku belah nggak? Gue lupa sih itu. Salah satu gue ingat itu adalah babi. Kuku belah tidak boleh. Sedangkan orang Asyur segala macam itu suka makan babi. Salah satu. Makanya ada. Dan selain itu hewan-hewan juga tidak orang Israel tidak boleh makan yang namanya darah. Orang Israel benar-benar menjaga gimana caranya untuk mengeluarkan darah dari hewan. Nah, sedangkan bangsa lain ya kita tahu di pasar ya tinggal dibelek, biarkan darahnya netes sampai habis sudah selesai. Padahal sebenarnya darahnya masih ada di daging. Nah, itu yang cara pembersihannya yang kurang bersih yang dianggap sebagai najis bagi orang Israel. Oleh sebab itu, Tobit, Daniel, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran-ajaran Musa, ya mau untuk menahan daging. Makanya Mami selalu bilang, ayo tahan daging, jangan cari kesenangan. Ini salah satunya adalah Tobit dan sekeluarga mencoba untuk menjaga makanannya. Sama kayak Daniel, cuma makan sayur-sayuran. Kalau bahasa kita di sini VG. Ya. Jadi walaupun jadi mereka tidak makan makanan bangsa lain. Mereka pilih makan sayur, tetap bisa hidup, makan roti, tepung. Yang penting hidup, tapi tidak berpegang pada daging. Bisakah kita begitu? Tetap menjaga agar kita tidak bersentuhan dengan hal-hal yang menyenangkan. Bayangkan, si itu boleh makan daging, itu makan babi enak, all you can eat. Kok kita setiap hari makannya cuma sayur, kayak gitu. Bagaimana cara Tobit bisa memberikan agar Hana dan anaknya Tobia tetap bisa mengikuti apa yang dia percaya, apa yang diajarkan oleh Bapak Musa. Ini adalah apa yang pengen saya tekankan di sharing malam ini adalah gimana kita bisa mengajarkan ke anak. Karena kalau sebagai orang tua kita tahu, kita pernah ajaran Tuhan, kita tahu yang terbaik, kita berpegang teguh. Tapi anak yang lahir kemudian, apalagi udah terbiasa dengan sekitarnya, loh itu si Anu makannya daging, si Anu perginya ke diskotik, si Anu perginya ke klub, terus pergi ke dugem, kenapa saya tidak boleh? Bagaimana peran orang tua untuk mendidik anak, untuk selalu meluangkan waktu kepada anak. Saking salehnya, saking baiknya Tobit dan orang-orang Israel, banyak orang Israel yang dipakai oleh raja-raja. Makanya orang Israel tidak disukai pada saat mereka di Niniwe. Karena kenapa? Orang Israel ulet, rajin, pandai, taat. Ya, mereka sudah jadi orang buangan. Mereka kalau tidak menunjukkan yang terbaik, mereka pasti kelaparan. Mereka menunjukkan terbaik aja masih banyak
yang tidak bisa makan, yang kekurangan, yang jadi orang miskin. Tapi orang-orang yang terus memuliakan Tuhan pasti dijaga oleh Tuhan. Jadi orang-orang Niniwe itu adalah, kalau sekarang itu dibilangnya adalah negara Irak kalau nggak salah, ya negara Irak. Nah, jadi orang-orang Niniwe itu merasa tersaingi, akhirnya mereka berusaha untuk menindas. Ya, kita kalau bahasa menindas, kita kadang-kadang udah pastilah di Indonesia juga sering kita mendengar orang minoritas, orang mayoritas. Jadi mungkin saya nggak usah cerita banyak, kita udah ngerti kondisinya jauh beda dengan Indonesia juga. Kalau ada orang yang merasa tersaingi, cuma kita bisa lihat bahwa banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh raja, salah satunya Daniel. Kemarin minggu lalu ada diceritakan oleh si Herlina, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mungkin ada juga adalah ini, kalau foto ini cerita dari kitab Esther, bukan Esthernya ya, saya singgung. Ini adalah pamannya, Mordekai, juga dipakai oleh raja. Orang-orang yang terus taat pada Tuhan, walaupun berada di kondisi paling susah, di tempat negeri asing, tetap dimuliakan, tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, begitu juga kita. Kondisi sekarang boleh susah, kita tetap harus berpegang teguh, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Pasti kita bisa dipakai oleh Tuhan, pasti kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Begitu juga, nah, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal 22 ayat 29. Begitulah Tobit, dia bisa menjadi pembelanja raja. Kalau bahasa sekarang itu bagian purchasing, bagian basah. Nah, Mami ngerti tuh kalau dibilang bagian basah gitu. Nah, makanya Tobit selalu, karena dia berusaha menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apa yang dia punya, karena dia bagian purchasing, dia punya pekerjaan, lahan basah, pegang duit, tapi dia bukan korupsi ya. Walaupun saya bilang lahan basah ya, dia bukan korupsi, tapi dia menggunakan dirinya sebagai perpanjangan tangan. Dia selalu tetap membantu saudara-saudaranya yang ada di Niniwe. Dia memberikan makanan, dia memberikan pakaian, dia berusaha menjaga mereka. Sampai-sampai kalau misalnya ada orang Israel yang meninggal, dia berusaha memberikan kuburan yang bagus. Dia menguburkan. Dia tidak mau saudara-saudaranya itu cuma tergeletak yang menjadi tulang belulang. Dia berusaha untuk memakamkan mereka. Sampai-sampai pernah sekali adalah raja setelah Semester meninggal, raja anaknya yang menjadi raja itu membunuh kalah perang, terus dia membunuh orang Israel. Nah, Tobit itu dengan berani itu, pada saat raja pergi, dia ambillah itu jasad-jasadnya, disimpan dulu. Dia tidak mau kenapa disimpan dulu? Dia tidak mau memakamkan pada waktu siang hari. Kalau siang hari ketahuan. Jadi pada saat malam hari orang udah tidur lelap, dia pelan-pelan dia gali lubang, dikuburkannya satu-satu. Mungkin dikasih seperti kasih minyak mur, wewangian segala macam sesuai dengan adat orang Israel, memberikan pemakaman yang terakhir, memberikan hormat yang terakhir. Karena orang Israel kalau mati tanpa kubur itu benar-benar salah satu ya yang namanya memberikan istirahat terakhir lah bagi saudara-saudaranya. Tapi hal itu diketahui raja dan Tobit dikejar, mau dibunuh. Tobit berhasil lolos, cuma uangnya, semua hartanya diambil oleh raja. Tapi inilah Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu jatuh dan tergeletak. Ternyata nggak sampai waktu sebulan, raja tersebut dikudeta, diganti raja baru, dan ada saudaranya Tobit menjadi tangan kanan kita keluar lagi. Nah,
Tobit memang mulai dari nol, tapi ya orang yang tetap berbuat baik, tetap taat itu tidak akan jatuh tergeletak. Ya udah, Tobit dengan mudah naik lagi, dia tetap tidak akan jadi miskin. Nah, salah satu kenapa saya bilang Tobit tetap tidak miskin ada pada saat Pentakosta. Pada saat Pentakosta, Tobit tetap mempersiapkan makanan. Dimana Pentakosta itu adalah perayaan. Nah, kenapa saya bilang perayaan? Pentakosta itu Pentakosta orang Israel dan orang Kristen itu beda. Kalau Katolik kita tahu dengan turunnya Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus turun atas para rasul, atas Bunda Maria dan semua orang beriman. Nah, itu yang kita sebut dengan Pentakosta. Tapi bagi orang Israel, orang Yahudi, Pentakosta itu adalah pesta panen pada minggu kelima. Nah, kalau bahasa gampangnya kayak Imlek lah. Kita kan orang Chinese taunya Imlek itu sebenarnya musim setelah mau pergantian kan, kita pesta sebelum kita mulai bercocok tanam, ya kurang lebih hampir sama lah. Ini adalah pesta panen pada minggu kelima. Selain itu, orang Yahudi juga mengenal sebagai turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Nah, jadi ini memang rencananya Tuhan. Pentakosta itu adalah hari besar bagi orang Katolik dan orang Yahudi. 10 perintah Allah, pesta panen, dan turunnya Roh Kudus. Begitu hebatnya rencana Tuhan, bisa membuat segala sesuatu kelihatannya kebetulan. Nah, jadi karena Tobit adalah orang Yahudi, dia pasti mempersiapkan namanya pesta panen, itu pesta untuk memperingati pesta panen dan 10 perintah Allah. Dia menyiapkan makanan, cia-cia gitu loh. Lumayan kan? Ntar habis khotbah semua jadi lapar. Nah, jadi dia mempersiapkan makanan. Nih, tadi Mami bilang tuh, kaki Dian. Tuh, kelihatan kan kaki Dian? Nah, tapi yang membuat Tobit berbeda dengan orang lain adalah pada saat udah makanan di depan, udah ada ikan. Kalau kita kan ada ayam, ada ikan, ada babi, samcan, ada mie. Wah, udah masih panas-panas gitu. Tapi Tobit bilang apa? Kenapa saya doang yang bisa menikmati makanan ini? Anakku, coba cari teman sebangsa kita. Ada nggak yang tidak punya makanan? Kalau ada, panggil dia ke sini, kita makan bareng-bareng. Sama seperti kita pada saat malam Imlek, kita semua berkumpul keluarga, kita makan di restoran, makan. Sekarang mungkin tahun depan semua makan di rumah. Paling cuma beli di Angke, beli di mana gitu. Akhirnya makan di rumah. Kalau kemarin-kemarin kan kalau kita kumpul keluarga pasti makannya restoran. Malas cuci piring kan. Sekarang mau namo ya, sekarang mungkin tahun depan kita bakal makan di rumah gitu loh. Tapi sama, kita kumpul keluarga. Nah, begitu juga Tobit. Dia merasa bahwa masih banyak orang bangsa-bangsanya yang tidak bisa menikmati pesta panen. Pesta 10 perintah Allah begitu terkenal, begitu yang diminta oleh Tuhan untuk mengenang 10 perintah Allah. Kok masih banyak yang saudara dia yang tidak bisa. Akhirnya dia suruh anaknya pergi cari. Kalau ada suruh biar makan bareng gitu loh. Tapi apa yang dibawa pulang oleh Tobia? Ada teman sebangsa kita yang mati dicekek oleh orang di pasar. Sampai sekarang mayatnya masih ada di pasar. Apa yang terjadi sama Tobit? Secepat-cepat Tobit pergi ke pasar, mengambil mayat itu, disembunyikan karena akan dimakamkan ntar malam. Sampai orang-orang nanya dia, lu nggak takut mati apa? Dulu lu udah dibunuh, mau dibunuh gara-gara ini, terus sekarang masih lakukan kayak gini. Ngapain sih lu kepo gitu loh? Ingat, kita bukannya kepo, kita bukannya kalau bahasanya jalur keras, tapi kita melakukan apa yang ada di Alkitab. Kita tetap berusaha menjadi orang benar, bukan hanya jadi orang baik. Orang baik tidak cukup, kita harus jadi orang benar, menjalankan apa yang sesuai ada di Alkitab. Kita punya
compassion, kita punya kasih Tuhan. Tobit bisa melepaskan kesenangan di atas kasih sayang. Makanan yang ada di atas meja ditinggalkan untuk memberikan kasih sayang kepada saudaranya. Walaupun mayat tersebut juga tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Namanya juga mayat. Beda kalau orang terluka, orang sakit, orang setengah mati masih hidup bisa merasakan sakit. Cepat-cepat kita tolong kan, supaya meredakan penderitaannya. Tapi ini mayat, udah nggak sakit, udah nggak tahu apa-apa. Dikasih makam bagus juga boleh, tidak dikasih makam juga dia tidak merasakan apa-apa. Tapi beda. Tobit tetap menjalankan apa diperintahkan oleh Musa, yaitu memberikan belas kasihan kepada orang sebangsanya. Walaupun itu mayat, Tobit tetap memberikan belas kasihan. Apakah kita bisa sekarang, apalagi di zaman pandemi ini? Banyak orang di luar negeri bilang Indonesia tidak resesi. Buktinya Brompton bisa diborong habis di luar negeri. Mau dari berbagai jenis negara, yang penting ada Brompton, mau $4.000, $6.000, $5.000 bisa dibeli sama orang Indonesia. Orang Indonesia nggak resesi. Tapi saya percaya banyak orang yang sekarang kesusahan. Bisa nggak kita melepaskan kesenangan kita? Kita tetap berusaha membantu orang-orang sekitar kita. Saya percaya ada banyak orang yang mampu, ada banyak orang yang tidak terkena oleh imbas resesi ini. Bisakah kita mencoba untuk mengurangi daging kita dan kita meluangkan untuk membantu teman-teman kita gitu? Bagaimana caranya? Mereka itu adalah teman sebangsa, sekeluarga, seiman, apapun itu. Bisa nggak kita bantu? Ya. Menjaga lifestyle itu salah satu dengan membantu, jangan dengan menggembar-gemborkan. Apalagi kita bisa meluangkan seperti Tobit, kita kasih makan, kita kasih pakaian, apapun itu yang kita bisa bantu. Mungkin orang di komunitas kita, bagaimana caranya? Pasti ada yang kesusahan. Bisa nggak kita coba membantu? Nah, ini saya kasih gambarnya gajah. Ya, Tobit memakamkan mereka. Habis Tobit memakamkan mereka, karena kondisi panas, Tobit gerah. Tobit tiduran di Tobit tidur di pekarangan sambil cari angin. Dulu ada AC, sekarang kalau panas nyalain AC. Kipas juga adalah kipas tangan lah ya. Tapi karena udah capek, keringatan, pikir Tobit ya udah saya cari angin dulu di pekarangan sambil tiduran. Ternyata ada burung jatuh di mata Tobit. Pikirnya cuma tai burung, ya udah dibersihkan aja. Ternyata semakin dibersihkan kok semakin sakit. Nah, setelah itu Tobit cari dokter. Ya dong, udah sakit cari dokter. Ternyata setelah dikasih obat, makin kasih obat makin tidak sembuh. Akhirnya Tobit menjadi buta, tidak bisa kelihatan. Karena Tobit sebagai bapak yang mencari uang, tidak buta, nggak bisa kerja, dan sedangkan Tobia ternyata masih kecil. Masih mungkin dibilang Tobia masih tidak bisa bekerja, masih kecil. Nah, kesannya kok orang baik itu kena masalah ya. Kok orang baik bisa kena masalah, padahal Tobit udah berbuat baik. Kok bisa Tobit malah jadi buta? Tobit buta selama 4 tahun. 2 tahun pertama saudaranya yang menjadi tangan kanan raja masih membantu. Tapi kan kita tidak bisa selamanya mengandalkan orang lain. Nah, di sini Hana ternyata istrinya Hana ternyata menjadi pendamping, menjadi penolong. Dia mengambil kerjaan sebagai penenun. Dia bisa membuat tenunan, bisa cari uang. Begitu juga pasangan kita. Jangan pernah merasa hebat, karena pasangan kita itu adalah penolong.
dia bisa aja menjadi penolong bagi kita, dia bisa membantu kita melewati setiap dari masalah. Setelah setelah saudaranya tidak bisa lagi membantu, ternyata Hana bisa membantu untuk mensupport keluarga selama 2 tahun. Nah, tapi tetap namanya orang yang bekerja bisa menghasilkan, apalagi bisa bikin pesta, berarti penghasilan Tobit itu tetap masih lumayan. Karena dia buta, dia tidak bisa punya penghasilan, keluarganya mulai ngedrop. Tobit kena penyakit yang bahasa sekarang itu post power syndrome. Suka marah-marah, suka kesel. Apa yang terjadi pada saat Hana pulang, karena begitu bagusnya hasil buatan tenunan Hana, ternyata orang yang memberikan pekerjaan itu bukan cuma kasih uang. Udah, nih gue bantu nih kasih makanan, kasih domba buat makanan kalian. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Hana pulang ke rumah, dan namanya kambing ya, namanya binatang ya pasti keluar suara dong. Dia keluar suara. Meh. Terus apa yang terjadi? Tobit langsung marah. Kamu curi ya? Kamu curi di mana? Balikin itu. Makanya kita sebagai dalam satu keluarga jangan pernah punya prasangka buruk. Coba selesaikan segala sesuatu dengan baik. Coba kita bisa tanya dengan baik. Itu kan lebih bagus. Kenapa pulang-pulang langsung marah-marah? Apalagi Hana sebagai orang yang mencari uang. Kita bisa lihat mau istri, mau suami, kalau udah pulang capek, kalau bisa orang yang di rumah itu coba kasih kesempatan dia beristirahat, coba ngomong baik-baik. Memang di rumah juga tidak enak, apalagi kondisi Tobit ini adalah post power syndrome. Pasti juga udah nggak bisa kerja apa-apa, setiap hari kerjanya cuma bisa duduk gitu loh, nggak bisa cari uang, pasti kesel. Ya mungkin kalau kita suami istri di rumah, ya mau istri atau suami yang pergi kerja, ya pulang-pulang kita berusaha untuk apapun kondisi kalian, apapun masalah kalian di luar, jangan kalian bawa pulang ke rumah. Tetap gunakan rumah sebagai kondisi di mana kita bisa melepaskan stres kita. Kita lepaskan stres di rumah itu bukan dengan cara memarahi orang rumah gitu loh. Bukan kita buang sampah kepada orang rumah gitu loh. Kemarin Mami ada cerita apa tuh ya? Kalau bahasa saya punya buang sampah. Jangan kalau kita stres, kita dibuangin sampah di luar, pulang rumah kita buang sampah ke orang rumah gitu loh. Gunakan waktu bersama-sama, hilangkan sampah-sampah yang ada di kepala kita bersama dengan keluarga kita. Kita ciptakan keluarga yang harmonis, bukan keluarga yang marah-marah gitu loh. Keluarga yang dimana harus marah-marah, harus bertengkar gitu loh. Ada masalah bertengkar. Karena pasangan kita itu bukan pasangan untuk dianiaya, tapi pasangan yang bersama-sama dimana kita berusaha untuk saling melengkapi, saling membantu, saling mensupport. Nah, sampai-sampai apa yang dikatakan oleh Hana kepada Tobit? Di mana gerangan kebajikanmu? Di mana amalmu itu? Betul, sudah aku ketahuan juga gunanya bagimu. Kalau bahasa gampangnya, Tuhanmu mana? Imanmu mana? Kalau bahasa gampangnya, lu dulu pelayanan terus, kok sekarang lu marah-marah? Apa bedanya lu dulu pelayanan terus, sekarang kenapa marah-marah? Itu yang ditanyakan Hana kepada Tobit. Tobit sadar, oh saya salah. Tapi jangan sampai kita udah pelayanan, kita udah dengar PA, kita udah dengar PA, kita udah pelayanan, apalagi kita juga udah aktif di gereja segala macam, sampai-sampai kita lah malah jadi batu sandungan bagi orang rumah kita. Sampai-sampai ditanya, apa gunanya lu pelayan di gereja? Sifatmu masih kayak gini. Sakit hati enggak Tuhan? Tuhanlah yang jelek, bukan kita.
Maka oleh sebab itu tetap berusaha untuk jaga emosi, jaga mulut, jaga hati. Jangan dengan gampangnya kita mengucapkan sesuatu. Tetap kita harus tenang. Apapun kondisinya, bagaimanapun susahnya, tetaplah tenang gitu loh. Nah, selanjutnya ada cerita tentang Sarah. Ini ada satu perempuan yang ternyata tidak bisa, sudah menikah 7 kali. Setiap kali mau malam pertama pasangannya mati, dibunuh oleh Isabel dia. Selalu membunuh. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ini doa Tobit dan doa Sarah. Mereka merasa penderitaan begitu berat, tapi mereka tetap berdoa pada Tuhan. Memang kondisi isi doanya tidak bagus. Isi doanya mereka minta, kalau memang mereka udah tidak berguna, bolehlah Tuhan kau ambil nyawaku. Tapi di sini mereka berserahkan kepada Tuhan loh. Mereka tetap berserah pada Tuhan. Mereka percayakan, karena mereka kenapa? Satu, Sarah udah menikah 7 kali, pas malam pertama pasangannya mati. Dia memalukan orang tuanya, memberikan kondisi jadi desas-desus yang jelek. Dia bilang dan dia percaya dia tidak ada yang berani menikahi dia lagi. Siapa yang mau jadi korban ke-8 gitu loh. Daripada nama jelek, kalau bisa ya udah hilangkan aja saya Tuhan. Itu yang disebutkan oleh Sarah. Sedangkan Tobit merasa dia menjadi beban keluarga. Dia harus makan, harus ada yang jaga, terus harus ya kalau bisa dia tidak ada ya mungkin dengan bantuan Hana dan Tobia kondisi mereka bisa lebih bagus gitu. Ya mereka ya sedikit banyak hitungannya desperate lah. Cuma apa yang menarik adalah di dalam doa mereka itu adalah, ini yang saya highlight di bagian atas itu adalah, Engkau adil ya Tuhan, Engkau berbelas kasih dalam semua perbuatanmu dan setia dalam semua tindakan. Engkau yang menghakami alam semesta. Doa Sarah juga sama, terpujilah Engkau ya Allah penyayang, semoga namamu selalu dihormati, semoga Engkau diagungkan oleh seluruh ciptaanmu untuk selama-lamanya. Lihat pembukaannya, dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak ngomel. Biasa kadang-kadang kita kondisinya tidak enak, kita selalu bertanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Kita sudah menyalahkan Tuhan. Apalagi kondisi sekarang, Tuhan kenapa bisnis saya sekarang makin lama makin jelek segala macam. Pernahkah kita mulai bersyukur dulu? Kita bertanya sama Tuhan, bukannya kita menodong Tuhan. Kondisi jelek, iya. Tapi kita tetap bersyukur, kita tetap bertanya sama Tuhan. Bertanya tidak salah, tapi jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan punya rencana. Nah, pada saat sebelum saya meneruskan, ini pengajarannya cukup panjang. Saya kejar satu hari atau mau dipecah jadi 2 nih. Ntar saya sambil jalan aja. Ini kalau bisa dikejar 1 hari, saya akan kejar 1 hari. Ini satu bab satu kitab 13 bab. Ini cukup panjang. Saya coba kejar ya, kalau bisa dalam malam ini kita selesaikan malam ini. Nah, ini masuk di pengajaran Tobit. Nah, Tobit pada saat setelah dia berdoa sama Tuhan, dia ingat bahwa ternyata dia pernah membantu saudaranya di negara Media. Kalau negara Media itu sekarang itu Iran, sampingnya Irak. Dulu kalau bingung itu, kalau zaman-zaman bapak kita itu Saddam Hussein. Nah, apa terbalik ya? Akunya sampingnya Irak, Iran. Akunya samping-samping lah. Nah, Tobit ingat, dia pernah pada saat dia lagi berjaya, dia waktu jadi bagian purchasing-nya raja, dia pernah menitipkan uang kepada saudaranya yang mau berusaha, yang mau buka usaha. Dia titipkan berapa? 10 talenta. 10 talenta banyak loh. Waktu di pengajaran Tuhan itu cuma 5 talenta loh. Ingat nggak? Ini 10 talenta. Dan dia
pikir siapa tahu sekarang minimal kalau uangnya saudaranya berhasil, ya uang 10 talenta yang jadi modal itu pasti udah, kalau bahasa sekarang berbunga ya minimal dia istilahnya jadi modal usaha, ya dapat penghasilan, ya 10 talenta bisa dibalikin dong kepada keluarganya Tobit. Nah, Tobit mau panggil anaknya Tobia untuk ke negara media untuk mengambil uang ini. Lumayan. Kalau dulu zaman-zamannya saya masih kuliahan, kalau akhir-akhir bulan udah namanya cari celengan, cari uang cepet nope, cari uang kecil, masih buat bisa beli Indomie buat akhir-akhir bulan. Ya begitulah Tobit. Dia ingat-ingat, oh ternyata gue masih ada celengan di tempat saudara. Saya panggil anak saya pergi ambil lah. Lumayan 10 talenta, kalau misalnya udah ada jadi modal untuk usaha segala macam, mungkin ya 2 kali lipat, 3 kali lipat bisa lah untuk kehidupan saya, istri saya, anak saya. Karena Tobit udah minta kalau memang Tuhan izinkan, biarkan dia cepat mati gitu loh. Ya minimal keluarga mereka punya uang, istri dan anaknya punya uang, bisa buat usaha, bisa buat hidup. Apalagi tanpa dia satu orang mulut, ya pasti bisa lebih bisa lebih hemat gitu. Nah, ini pengajaran Tobit sangat-sangat bagus. Apa yang diajarkan di ayat 4, kalian coba baca sendiri. Itu bagus. Satu ayat, satu bab isinya pengajaran. Nah, saya sekilas cepat aja. Di ayat 3 dan 4 dia ajarkan apa? Hormatilah orang tua. Dia minta apa? Hormati ibumu. Jangan kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukan apa yang menyenangkan hatinya. Jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu. Ingatlah nak, bahwa oleh karena engkau telah ditanggung banyak bahaya, yaitu waktu engkau masih dalam kandungan. Setelah ibumu meninggal, kuburlah di sampingku dalam satu kubur. Tobit mengajarkan Tobia untuk menghormati orang tua. Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Walaupun kondisi saya sekarang umur 30-an. Papa mama saya tetap mengkhawatiri saya. Mau saya umur 50 tahun, kalau orang tua saya masih ada, dia tetap khawatir sama saya. Namanya orang tua tidak khawatir kepada anaknya. Makanya kita tetap harus menghormati orang tua. Bagaimanapun mereka kondisinya, harus tetap kita hormati. Jangan, mungkin kalau orang tua agak mungkin ya, kita juga harus hormati namanya mertua. Bukan cuma orang tua, mertua juga begitu. Orang tua dari pasangan kita tetap harus kita hormati. Mau dia cerewet kek, walaupun dia tidak enak, kita sebagai orang timur menikahi pasangan kita berarti kita menikahi keluarga. Kita bukan orang barat, kita cuma mengambil anaknya doang. Kita bukan cuma mengambil anaknya doang, orang tuanya udah dibiarin aja, mau hidup mau gimana terserah. Yang penting gua sudah sama anaknya, udah oke, happy, kita bikin keluarga baru. Kita tetap ada timur. Kita bukan cuma mengambil anaknya, kita mengambil keluarganya. Kita tetap harus menghargai, tetap berusaha menjadi orang benar, bukan orang baik, bukan hanya orang baik. Nah, selalu mengingat Tuhan. Ada di ayat 5, 12, 19, 21. Salah satu yang mau saya tekankan di 12. Saya yakin Mami sudah mengajar banyak tentang Tuhan. Saya tidak usah mengulang, tapi kalian boleh baca. Ini sangat bagus. Tapi salah satunya adalah di ayat 12. Nah, jauhilah percabulan. Lebih baik ambillah istri dari keturunan nenek moyangmu. Jangan mengambil istri luar yang tidak berasal dari ayahmu. Sebab kita ini keturunan para nabi, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita dari abad-abad lampau. Kenapa dibilang hindari percabulan? Ya, jangan ambil istri dari bangsa lain. Kita tahu, Mami dari kemarin-kemarin cerita beberapa kali cerita tentang Salomo. Begitu hebatnya Salomo, begitu bijaknya Salomo, begitu bijaksananya Salomo, begitu hebatnya dia
menjadi raja orang Israel. Tapi apa yang membuat Salomo jatuh? Karena Salomo menerima istri-istri dari bangsa asing. Bukan cuma istri, gundik dan sebagai jenis sebagai begitu banyak perempuan diterima sebagai pasangannya. Itulah yang membuat Salomo jatuh. Istri-istrinya, gundik-gundingnya ternyata bukan cuma dari orang Israel, dari istri pertama dari Mesir, ada istri dari bangsa apa, dan mereka membawa Tuhan mereka masuk ke dalam Israel. Karena mereka itu adalah permaisuri, gundik, dan sebagaimananya. Ya, dan mereka minta, yang gue mau pai-pai ke sebelah sana, yang gue mau bakar-bakaran ke sebelah sana. Salomo akhirnya apa? Oh ya udah silakan, lu butuh duit, gue kasih. Apa? Oh ya, gue cuma nggak butuh duit, gue butuh kamu temanin. Akhirnya Salomo ikut ke sana, ikut pai-pai ke sana, ikut semia ke sana, ikut minum darah sebelah sini, apapun jenisnya Salomo ikut. Itulah yang buat Salomo jatuh. Begitu juga kita. Bagi yang belum punya pasangan, carilah pasangan yang satu, yang seiman, sehingga kita menjadi pasangan yang kuat, bisa mempunyai iman yang sama. Jangan sampai iman kita berbeda, apalagi saling melarang gitu. Mungkin ya Mami selalu bilang bahwa masa pacaran itu masa pembohongan. Pada saat masa pacaran, oh boleh gue kasih, lu mau sehari 4 kali ke gereja boleh, kamu mau dengar firman boleh, kamu mau baca kitab suci boleh. Ya, pas waktu pacaran semua dibolehin. Tapi pada saat menikah, jangan-jangan ntar itu yang menjadi konflik keluarga. Ingat, pernikahan kita seumur hidup sekali. Walaupun pasangan kita beda ajaran, beda agama, mereka boleh lebih dari sekali, mereka boleh cerai kawin lagi. Kita harus pegang dengan firman Tuhan. Kita harus jadi benar sekali seumur hidup. Selama pasangan kita masih hidup, kita tidak boleh menikah lagi. Makanya bagi yang belum punya pasangan, carilah pasangan yang seiman. Itu akan membuat kita kuat. Jangan sampai kita jatuh seperti Salomo. Dan di sini Tobit mengajarkan tetap berbuat baik, tetap menghormati sesama. Kasihlah sedekah kepada orang miskin, kasihlah makanan. Jangan membuang muka. Kamu berbuat baik, jangan cari nama, jangan cari sensasi. Kamu bantulah sebisa yang kamu bantu. Kamu sekarang punya 1 juta, kamu mau kasih 100.000 boleh, kamu mau kasih 10.000 oke gitu, kasih 50.000 cincai. Tapi jangan sampai duit kamu udah 1 miliar, kamu kasihnya masih tetap 100.000 gitu loh. Itu nacengli gitu loh. Kasih 10%, 1 juta, 10%-nya 100.000, ya cengli kan. Tapi uang kamu udah 1 miliar, masa kamu masih kasih 100.000? Kasihlah sesuai porsinya, proporsional. Nah, di sini Tobit mengajarkan semua yang baik kepada anak istri Tobia. Tetap berbuat baik, tetap menghormati sesamanya. Nah, pernahkah kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita? Mumpung pada masa pandemi, banyak dari kita meluangkan waktu di dalam rumah. Jangan malah karena kita sering di dalam rumah malah jadi ribut. Harusnya sering di dalam rumah supaya kita bisa saling menguatkan, saling memberikan pengajaran yang terbaik gitu. Jangan hanya kita fokus kepada anak kita untuk memberikan les. Kalau kemarin saya dengar teman saya cerita, dia mau kasih les piano lah, mau kasih les apalah, mau suruh sekolah di mana lah supaya punya budi pekerti. Dia memberikan tanggung jawab yang harusnya tanggung jawab orang tua kepada orang lain, kepada instansi lain. Cobalah kita luangkan waktu kita untuk mendidik anak kita, memberikan pengajaran.
Dan ini hebatnya pengajaran Tobit, hebatnya Tobit mengajar Tobia. Tobia tidak membantah. Bayangkan ya, papanya si Tobit itu udah berbuat baik pada saat kaya, akhirnya jatuh miskin gara-gara berbuat baik. Sekarang udah bisa naik lagi, berbuat baik, jadi buta. Udah 4 tahun lo buta lo. Papanya masih ngajarin, kamu kasih tetap bantu orang lain ya, kamu tetap berbuat baik ya. Berbuat baik itu bagus, akan menjauhkan kamu dari malapetaka. Kamu tetap akan diberkati. Bayangkan, Tobit berbuat baik sudah buta selama 4 tahun. Kadang-kadang kan anak kan suka itu. Mana hasilnya? Kamu udah berbuat baik, sekarang buktinya kamu buta. Terus kamu sekarang ngajarin saya harus berbuat baik, akan jauh dari malapetaka. Buktinya kamu buta. Tapi Tobia tidak membantah orang tua. Dia tetap mendengar apa yang diajarkan orang tua. Dan dia ingat di dalam hati. Bagaimanapun kondisinya, dia ingat di dalam hati. Dan ada satu kata terakhir, ada satu pengajaran terakhir. Ada enggak? Ini. Ada pengajaran terakhir Tobit yang sangat-sangat bagus. Di ayat 21. Jangan takut-takut. Nah, oleh karena itu, kita sudah jatuh miskin. Memang harta milikmu banyak. Apabila engkau takut akan Allah dan menjauhkan diri dari setiap dosa, lagi melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Kalau bingung bacanya, saya coba translatekan adalah, kita ini semua adalah orang kaya. Apabila kita takut akan Tuhan, kita menjauhkan diri dari dosa, dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita adalah orang kaya. Jangan melihat harta dunia. Boleh harta dunia kita kecil. Boleh kita harta dunia kita miskin. Kita susah. Tapi selama kita takut sama Tuhan, kita menjauhkan diri dari dosa, dan kita terus menjalankan perintah Tuhan, kita kaya di mata Tuhan. Mami selalu mengulang-ulang ini, kita kaya di mata Tuhan. Tujuan kita adalah di akhir zaman. Tujuan kita adalah di kehidupan selanjutnya. Janganlah cari harta di dunia ini, tapi cari harta di dunia selanjutnya. Ini adalah pengajaran Tobit, di mana ini yang sangat-sangat bagus. Memang boleh kita cari. Tadi pagi Mami masih singgung, kita memang boleh cari harta, kita boleh cari cian, tapi kita gunakan itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita tetap harus memuliakan Tuhan. Jangan malah jadi mamon. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Karena kenapa? Pada saat Tobit dan Sarah berdoa, Tuhan telah memberikan rancangan yang terbaik. Tuhan punya rencana. Karena kenapa? Saya cerita sedikit, ini cerita happy ending. Tuhan mau membantu Sarah, tapi untuk membantu Sarah, dia butuh supaya Tobit menjadi miskin. Tobit ingat ada duitnya di tempat saudaranya, dan dia mengirim Tobia ke sana. Supaya kenapa? Tobia akan menjadi pasangan Sarah. Kalau tidak, Tobit akan lupa bahwa dia punya duit di negara lain. Dia akan tetap berbuat baik, ya, tapi Tuhan tidak bisa membantu Sarah. Nah, inilah Tuhan selalu punya rencana. Kemarin dulu saya sudah bersama dengan Mario, kita ada IG Live, saya juga singgung soal Tobit. Ya begitulah apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan istri saya, Tamaria. Boleh saya usaha saya tahun 2018 jatuh, tutup, terpaksa harus tutup. Tapi saya waktu itu tidak tahu apa yang terjadi. Saya juga sudah melekat sama Tuhan. Tapi saya tidak tahu kenapa, bukannya usaha saya makin bagus, ternyata usaha saya terpaksa harus tutup. Tahun 2018 saya berjuang. Apapun saya lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan. TA Blessing juga sempat membantu saya dan Kria untuk melewati utang, tagihan, apapun itu. Sempat TA Blessing membantu. Nah,
Kami bersyukur, kami di PH Blessing dan PH Blessing bantu kami. Boleh tahun 2018 kami saya jatuh, Ria juga sempat sedih, tapi begitulah rencana Tuhan. Ria boleh menjadi yang doa, menjadi teman bagi saya dalam kondisi susah, dan ternyata kok usaha saya boleh jatuh. Ternyata usaha Ria yang telah Tuhan siapkan dari berarti tahun 2018, dari 3 tahun yang lalu, ternyata tetap berjalan. Itu boleh menjadi bantuan untuk kita keluarga. Saya tetap mencari penghasilan, akhirnya ketemu usaha baru di properti. Tahun 2019 kita cukup oke. Kata teman saya di properti, lumayan, kamu dalam setahun bisa dapat angka segitu, bagus. Ternyata rencana Tuhan kelihatan pada tahun 2020. Kondisi pandemi ini, kalau saya tetap usaha dari tahun lalu, saya akan jatuh lebih parah. Saya akan susah untuk naik. Karena kita tahu dari bulan Maret sampai sekarang, kondisi perekonomian tidak bagus. Kalau usaha saya di dulu, saya tidak akan mendapatkan uang sepeser pun dari usaha saya. Tapi ternyata saya tetap diberkati Tuhan, Ria boleh diberkati Tuhan, usahanya mendapatkan tingkat penjualan paling tinggi pada saat PSBB. Saya juga tetap bisa jualan di properti, tetap bisa masih ada closing setiap bulannya. Ternyata Tuhan punya rencana. Nah, inilah Tuhan tetap menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan padanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Begitulah Tuhan menopang hidup saya, hidup keluarga saya. Saya yakin kondisi sekarang boleh banyak orang susah, Tuhan tetap menopang selama kita tetap memuliakan Tuhan, selama kita tetap melekat pada Tuhan. Tadi adalah wejangan-wejangan yang diberikan oleh Tobit kepada anaknya Tobia agar untuk diingat seumur hidupnya. Untuk sementara pertemuan hari ini saya stop dulu. Akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, di mana kita akan bersambung, di mana Tobia mulai bergerak ke media untuk mengambil uang ayahnya yang dititipkan ke saudaranya. Kita see you in the next meeting. Thank you. Tuhan memberkati.